Frank the Bunny. Frank the Bunny dari film Donnie Darko sering disebut sebagai salah satu kelinci terseram di dunia perfilman modern. Ia bukan kelinci hidup, melainkan sosok manusia yang memakai kostum kelinci abu-abu kotor dengan topeng logam berbentuk tengkorak kelinci. Mata topeng itu berupa rongga gelap yang dalam, seolah tidak ada bola mata di baliknya, hanya kegelapan. Gigi-giginya menonjol tidak rata seperti deretan tulang yang dipaksa menjadi senyuman, sehingga memberi kesan senyum sinis yang dingin. Telinga kostumnya panjang, bengkok, dan tampak layu, menambah kesan bahwa ini bukan maskot lucu, tapi makhluk yang datang dari mimpi buruk. Dalam cerita, Frank muncul sebagai figur yang hanya bisa dilihat oleh Donnie Darko, tokoh utama. Ia pertama kali memanggil Donnie keluar rumah pada tengah malam dan membawanya ke lapangan golf. Di sana, Frank menyampaikan pesan mengerikan. Dunia akan berakhir dalam 28 hari, 6 jam, 42 menit, dan 12 detik. Sejak saat itu, Frank muncul berulang kali di berbagai tempat, di kamar tidur, di sekolah, di bioskop, dan di bayangan cermin. Kadang, ia hanya berdiri, menatap tanpa banyak gerakan. Kadang, ia berbicara dengan suara pelan namun terdistorsi, seperti suara yang datang dari mimpi atau dari dalam kepala. Secara fungsi dalam cerita, Frank bertindak seperti pemandu yang mendorong Donnie melakukan serangkaian tindakan aneh dan destruktif. Ia menyuruh Donnie membanjiri sekolah, membakar rumah seseorang, dan melakukan hal-hal lain yang terlihat seperti tindakan kriminal acak. Namun, seiring cerita berjalan, penonton diberi petunjuk bahwa Frank terhubung dengan konsep perjalanan waktu, realitas alternatif, dan kecelakaan tragis di masa depan. Jadi, ia bukan sekadar sosok jahat, tapi entitas yang berdiri di antara hidup dan mati, di antara garis waktu yang berbeda. Dari sisi visual, kostum Frank dirancang untuk memicu rasa tidak nyaman. Bulu kostumnya tampak kusam, bukan putih bersih atau halus seperti kelinci yang dirawat, tetapi lebih mirip binatang yang sudah lama terpapar kotoran dan hujan. Topengnya memiliki detail retak, lekukan yang tidak simetris, dan bentuk rahang yang sedikit bergeser, seolah-olah tengkorak itu pernah patah lalu disatukan kembali dengan cara yang salah. Semua detail ini membuat wajah Frank terasa semakin asing dan mengancam. Kekuatan horor Frank tidak banyak bergantung pada adegan gore atau kekerasan eksplisit. Ia menakutkan karena selalu dikaitkan dengan waktu yang akan habis, dengan nasib tragis, dan dengan suara-suara dari kegelapan. Bagi banyak penonton, Frank terasa seperti simbol depresi, rasa bersalah, dan kecemasan eksistensial. Kelinci yang seharusnya imut berubah menjadi penanda bahwa sesuatu yang besar dan buruk sedang mendekat. Setelah film dirilis, Frank menjadi ikon kultus. Topengnya banyak dijual sebagai merchandise, sering terlihat di pesta Halloween, dan muncul dalam berbagai fan art dan parodi. Bahkan orang yang belum menonton Donnie Darko sekalipun sering mengenali kelinci tengkorak abu-abu ini sebagai sosok yang menyeramkan. Killer Rabbit of Caerbanok. Killer Rabbit of Caerbanok berasal dari film komedi Inggris Monty Python and the Holy Grail. Tetapi meski filmnya komedi, kelinci ini sering disebut sebagai salah satu kelinci paling mengganggu dalam sejarah film. Secara tampilan, Killer Rabbit adalah kelinci putih kecil yang terlihat sangat normal. Bulu putih lembut, ukuran kecil, dan wajah polos. Namun dalam cerita, ia disebut sebagai monster penjaga gua yang sangat mematikan. Para ksatria yang ingin masuk ke gua diperingatkan bahwa ada makhluk mengerikan yang bisa membantai mereka. Mereka membayangkan sosok besar dan menakutkan, mungkin naga atau monster berukuran raksasa. Saat yang muncul hanya kelinci putih kecil, mereka menertawakannya. Sampai kelinci itu tiba-tiba melompat dan secara brutal menyerang salah satu ksatria. Adegan tersebut terkenal karena kontrasnya yang ekstrim. Penonton baru saja dibuat tertawa oleh kelucuan situasi. Lalu tiba-tiba disuguhi kelinci yang mencabik leher ksatria dengan darah muncrat kemana-mana. Kelinci itu terus melompat dari satu ksatria ke ksatria lain, dan dalam gaya Monty Python, kekerasan ditampilkan secara berlebihan sampai terkesan absurd. Walaupun jelas dimaksudkan sebagai komedi, ada banyak penonton yang mengaku bahwa adegan itu tetap meninggalkan jejak ngeri karena memaksa mereka melihat kelinci sebagai pembunuh berdarah dingin. Dalam produksi film, adegan ini menggunakan kombinasi kelinci asli untuk shot statis dan boneka atau efek praktikal untuk adegan serangan. Potongan gambar yang cepat, jeritan para ksatria, dan darah yang sengaja dibuat sangat banyak menciptakan ilusi bahwa kelinci mungil itu benar-benar monster. Killer Rabbit kemudian menjadi semacam simbol jangan remehkan sesuatu yang terlihat imut. Di budaya pop, Killer Rabbit of Caerbanok banyak banget dirujuk. Dalam game, komik, dan serial televisi, sering ada parodi berupa kelinci kecil yang ternyata musuh sangat kuat. Dalam beberapa role-playing game, ada musuh rahasia kelinci pembunuh yang jelas terinspirasi dari karakter ini. Di internet, gambar kelinci Caerbanok berlumuran darah sering dipakai sebagai meme tentang hal kecil yang ternyata sangat berbahaya. Jika membahas kelinci terseram di dunia, Killer Rabbit menonjol
konyol bukan karena desainnya yang grotesk, tapi karena ide di baliknya. Sesuatu yang seharusnya sangat aman ternyata berubah menjadi ancaman mematikan. Rasa tidak nyaman yang muncul setelah menonton adegan ini membuat banyak orang tidak lagi memandang kelinci putih kecil dengan cara yang sama. Bunny the Killer Thing. Bunny the Killer Thing adalah monster kelinci dari film horor komedi Finlandia yang juga berjudul Bunny the Killer Thing. Film ini terkenal di kalangan penggemar horor ekstrim dan exploitation karena menggabungkan unsur slasher, gore, dan humor seksual yang sangat gelap. Bunny bukan kelinci biasa, tetapi makhluk humanoid besar berbulu dengan kepala mirip kelinci dan tubuh yang cenderung menyerupai manusia. Ia digambarkan sebagai makhluk yang kasar, brutal, dan memiliki obsesi aneh terhadap korbannya. Cerita film berfokus pada sekelompok orang yang sedang berlibur atau terjebak di sebuah kabin di hutan terpencil. Di lokasi itu, mereka mulai diteror dan diburu oleh Bunny. Monster ini menyerang dengan cara-cara kejam dan penuh darah. Banyak adegan menampilkan mereka berusaha melarikan diri di tengah hutan gelap hanya untuk disergap Bunny yang muncul dari balik pepohonan atau dari kegelapan. Kamera sering menyorot tubuh korban dan luka-luka mereka dengan cukup detail, sehingga film ini masuk kategori horor gore yang tidak cocok untuk penonton sensitif. Desain kostum Bunny sengaja dibuat tidak halus dan sedikit murahan untuk menonjolkan nuansa grindhouse. Bulu kostumnya tampak tebal tetapi berantakan. Wajah kelincinya berbentuk besar dengan ekspresi yang tidak jelas apakah ia sedang tersenyum atau sekadar memperlihatkan deretan gigi yang mengancam. Di banyak adegan, ia digambarkan berlari, mengejar, atau menarik korban dengan kekuatan fisik yang sulit dilawan. Perpaduan wajah kelinci identik dengan kelembutan dengan aksi sadis membuat banyak penonton merasa tidak nyaman dan geli sekaligus. Meskipun film ini bukan produksi besar dan tidak tayang luas di semua negara, Bunny the Killer Thing mendapatkan status cult di kalangan tertentu. Mereka yang menyukai horor ekstrem sering menyebut Bunny sebagai contoh sempurna bagaimana sesuatu yang konyol bisa sekaligus benar-benar mengerikan. Bagi orang yang pertama kali mendengar judulnya, mungkin terkesan lucu, tetapi saat melihat desain karakter dan adegan-adegannya, kesan itu cepat hilang digantikan rasa ngeri dan jijik. Dalam konteks kelinci terseram di dunia, Bunny menonjol sebagai representasi kelinci monster yang benar-benar berfungsi sebagai antagonis utama dengan kekerasan ekstrem, bukan sekadar cameo atau simbol. Ia adalah kelinci yang tidak punya unsur menggemaskan sama sekali, hanya bentuk fisik kelinci yang sudah diubah menjadi wajah horor. Bunnyman. Salah satu sosok kelinci paling menyeramkan yang sering disebut dalam legenda urban adalah Bunnyman, terutama yang terkait dengan lokasi yang dikenal sebagai Bunnyman Bridge di Fairfax County, Virginia, Amerika Serikat. Bunnyman bukan kelinci sungguhan, melainkan sosok misterius. Dalam beberapa versi disebut sebagai pria gila, dalam versi lain sosok supranatural yang mengenakan kostum kelinci dan diduga melakukan tindakan kejahatan di sekitar jembatan tersebut. Legenda ini berkembang sejak sekitar tahun 1970-an dan terus hidup hingga sekarang sebagai urban legend horor lokal. Dalam versi cerita yang paling sering diceritakan, Bunnyman adalah seorang pasien rumah sakit jiwa atau narapidana yang melarikan diri, lalu bersembunyi di area hutan dekat jembatan. Ia dikisahkan mengenakan kostum kelinci lengkap dengan telinga panjang, dan terkadang membawa kapak atau alat tajam lainnya. Seiring waktu, muncul cerita-cerita tentang hewan-hewan yang ditemukan tergantung di pepohonan di sekitar jembatan dengan kondisi tubuh yang dimutilasi. Di beberapa versi, manusia juga menjadi korban. Bunnyman digambarkan muncul pada malam hari, khususnya menjelang Halloween, berdiri di dekat jembatan atau menatap dari kejauhan sebelum menghilang kembali ke kegelapan. Fakta menariknya, dasar dari legenda ini memang terkait dengan laporan nyata tentang seseorang yang mengenakan kostum kelinci dan melemparkan ancaman di daerah tersebut pada awal tahun 1970-an. Surat kabar lokal pernah memuat laporan tentang pria berkostum kelinci yang mengamuk terhadap sepasang pasangan muda, bahkan melemparkan kapak kecil ke arah mereka. Kasus ini tidak berkembang menjadi pembunuhan berantai, tetapi cukup untuk memicu imajinasi masyarakat. Dari insiden nyata itu, lahirlah berbagai versi cerita horor yang makin lama makin gelap dan kejam. Seiring waktu, Bunnyman berkembang dari figur nyata yang misterius menjadi sosok mitos. Banyak anak muda setempat menguji nyali dengan mendatangi Bunnyman Bridge di malam hari. Cerita yang beredar mengatakan bahwa jika seseorang berdiri di bawah jembatan pada waktu tertentu, misalnya tengah malam di malam Halloween, mereka bisa melihat sosok Bunnyman, mendengar suara langkah kaki di atas jembatan, atau melihat bayangan bertelinga panjang di ujung terowongan. Beberapa klaim penampakan juga menyebut adanya suara ketukan logam atau jeritan samar yang tidak jelas sumbernya. Dari sudut pandang horor, Bunnyman menakutkan karena memadukan dua lapis. Sisi kriminal nyata dari seseorang yang pernah muncul dengan kostum kelinci dan mengancam orang lain, dan sisi legenda urban yang menambahkan unsur supranatural serta pembunuhan. Kostum kelinci dalam cerita ini bukan sekadar hiasan, ia menjadi simbol kegilaan yang disamarkan dalam bentuk hewan yang seharusnya lucu. Jembatan yang gelap, sempit, dan dikelilingi pepohonan menambah nuansa mencekam.
White Rabbit. White Rabbit dalam film Alice 1988 karya sutradara Ceko Jan Schwankmajer adalah contoh lain kelinci yang diubah menjadi sosok mengganggu. Film ini adalah adaptasi surrealis dari Alice in Wonderland dengan gaya stop motion yang unik dan cenderung disturbing. Dalam versi ini, White Rabbit ditampilkan sebagai boneka kelinci tua dengan bulu kusam, sebagian robek dan diisi serbuk gergaji. Di beberapa momen, perut boneka ini terbuka dan serbuknya tumpah, lalu ia memperbaiki dirinya dengan cara menjahit atau melakukan tindakan yang tidak wajar untuk sebuah mainan. Gerakan White Rabbit dibuat sangat tidak halus. Karena menggunakan stop motion, setiap langkah terasa patah-patah, seperti benda mati yang dipaksa bergerak, suara gesekan, bunyi kain, dan tekstur kasar dari boneka menambah kesan bahwa kelinci ini bukan makhluk hidup yang hangat, melainkan objek tua yang terbangun dari tidur panjang di loteng berdebu. Matanya yang terbuat dari kancing atau kaca tampak kosong, memantulkan cahaya tanpa ekspresi. Bagi penonton, terutama yang punya ketakutan terhadap boneka atau mainan lama, sosok White Rabbit ini bisa sangat mengganggu. Walaupun ia tetap berfungsi sebagai pemandu Alice ke dunia lain, versi Schwankmajer membuat perjalanan itu tampak lebih seperti mimpi buruk daripada petualangan fantasi. White Rabbit bisa terlihat membuka laci di dalam tubuhnya, mengeluarkan jam atau benda lain. Tubuhnya sebagai boneka tumpang tindih dengan peran makhluk hidup di dunia Alice, sehingga batas antara hidup dan mati, antara benda dan makhluk menjadi kabur. Film ini jauh dari nuansa ceria adaptasi Disney. Warnanya cenderung pudar, lokasinya banyak mengambil tempat di ruang-ruang sempit dan dingin, dan semua benda tampak tua dan usang. White Rabbit berjalan, berlari, dan melompat di ruang-ruang itu dengan gerakan yang membuat penonton selalu waspada. Banyak penggemar film horor dan animasi eksperimental menyebut White Rabbit versi ini sebagai salah satu kelinci paling menyeramkan yang pernah ada di layar. Justru karena ia tidak menggunakan darah atau kekerasan ekstrem, melainkan rasa ngeri psikologis yang halus namun konstan. Kelinci raksasa mimpi buruk. Dalam Twilight Zone The Movie, ada sebuah segmen yang menceritakan seorang anak dengan kemampuan luar biasa untuk memanipulasi realitas sesuai imajinasinya. Dunia di sekitarnya berubah mengikuti keinginannya, dan hal-hal yang biasanya menyenangkan seperti kartun dan pertunjukan sulap berubah menjadi hal yang menakutkan. Dalam salah satu momen, muncul kelinci raksasa yang seharusnya menjadi bagian dari trik sulap yang lucu, tetapi malah tampak seperti makhluk mimpi buruk. Kelinci ini keluar dari topi sulap, namun bukan kelinci kecil yang imut. Wajahnya besar, matanya menonjol, giginya terlalu besar dan tajam, dan ekspresinya lebih mirip monster yang menyeringai jahat. Bulu di sekeliling wajahnya tampak kusut dan kotor. Efek praktikal era 1980-an membuat kelinci ini terlihat sangat fisik dan nyata, bukan sekadar animasi. Kamera sering mendekati wajah kelinci, menunjukkan detail ketidakwajaran itu. Mata yang terlalu lebar, hidung yang bergerak, dan mulut yang terbuka menunjukkan deretan gigi yang tidak proporsional. Konteks cerita membuat kemunculan kelinci ini semakin mengganggu. Anak yang memanipulasi realitas tampaknya tidak menyadari betapa mengerikannya ciptaan-ciptaannya bagi orang lain. Apa yang seharusnya menjadi hiburan untuk keluarga di ruang tamu berubah menjadi pertunjukan horor dengan kelinci raksasa sebagai salah satu simbol bagaimana hal-hal yang sehat dan menyenangkan dapat berubah total ketika berada di bawah kekuasaan imajinasi yang tidak terkontrol. Evil Easter Bunny. Film Easter Bunny, Kill, Kill menampilkan sosok pembunuh bertopeng kelinci Paskah yang sadis. Di sini, kelinci bukan hewan, melainkan manusia yang menggunakan topeng kelinci besar sebagai identitasnya saat melakukan kejahatan. Topeng itu biasanya berbentuk kepala kelinci berwarna putih dengan telinga tinggi, mata besar, dan mulut yang terlihat seperti senyum beku. Namun begitu bercampur dengan darah dan kegelapan, ekspresi itu berubah menjadi sangat mengerikan. Cerita film ini berputar di sekitar kejahatan yang terjadi menjelang Paskah. Sang pembunuh menggunakan momen itu lengkap dengan atribut Paskah seperti telur dan keranjang sebagai latar dari aksinya. Alih-alih menghadirkan hadiah dan kebahagiaan, ia membawa kekerasan dan kematian. Konsep ini membalik makna kelinci Paskah yang biasanya identik dengan anak-anak, permainan, dan perayaan keluarga. Topeng kelinci dalam film ini memanfaatkan efek uncanny. Wajahnya terlalu simetris, senyum terlalu kaku, dan mata terlalu bulat. Ketika sang pembunuh bergerak lambat dengan topeng itu, berdiri di sudut ruangan atau di depan pintu, penonton melihat sosok yang seolah tidak memiliki emosi manusia. Saat adegan kekerasan terjadi, darah yang menodai bulu putih topeng membuat kontras visual yang kuat, menambah kesan brutal. Easter Bloody Easter. Easter Bloody Easter adalah salah satu film horor bertema Paskah yang menghadirkan kelinci sebagai monster utama. Berbeda dengan film yang hanya menampilkan manusia bertopeng, di sini kelinci digambarkan lebih mirip makhluk monster sungguhan, besar, berbulu kasar, dengan mata merah dan gigi yang sangat tajam. Ia bukan sekadar simbol, tetapi ancaman fisik yang mengejar dan menyerang korban.
Dalam beberapa materi promosi dan adegan film, kelinci ini diperlihatkan dalam suasana gelap, seringkali hanya terlihat siluetnya, dengan telinga panjang menjulang dan mata merah yang menyala di kegelapan. Kelinci bertopeng. Di luar judul-judul besar, ada banyak sekali film horor indie dan short film yang menggunakan kelinci sebagai motif utama ketakutan. Salah satu bentuk paling populer adalah pembunuh bertopeng kelinci. Mereka mungkin tidak memiliki nama karakter yang terkenal, tetapi secara kolektif membentuk archetype. Sosok tinggi, memakai pakaian biasa atau baju kerja, membawa senjata tajam seperti pisau atau kapak, dan wajahnya tertutup topeng kelinci sederhana. Topeng-topeng ini sering berupa plastik putih atau karet dengan bentuk wajah kelinci yang minimalis, hidung kecil, mulut kecil, dan dua telinga panjang. Mata topeng biasanya berupa lubang hitam, jadi saat dipakai, yang terlihat hanyalah kegelapan di baliknya. Karena tidak ada ekspresi manusia yang bisa dibaca, setiap gerakan sang pembunuh terasa dingin dan mekanis. Ia berdiri di ujung lorong, di tengah jalan yang sepi, atau menatap dari balik jendela, hanya diam dan memperhatikan, sebelum akhirnya bergerak mendekat. Killer Rabbit. Selain karakter-karakter tertentu yang jelas asalnya, konsep kelinci pembunuh atau Killer Rabbit secara umum telah menjadi simbol horor tersendiri dalam budaya populer dan urban legend. Di berbagai negara muncul cerita tentang boneka kelinci yang bergerak sendiri, kelinci hitam yang menampakkan diri di pemakaman, atau sosok bertelinga panjang yang terlihat berdiri di pinggir jalan malam hari. Banyak dari cerita ini beredar dari mulut ke mulut, forum internet, hingga creepypasta, dan tidak punya satu sumber tunggal yang jelas. Tapi semuanya memanfaatkan efek yang sama, mengubah kelinci dari simbol kepolosan menjadi simbol ancaman. Secara psikologis, kelinci menarik untuk dijadikan objek horor karena ciri-cirinya. Mata yang besar, telinga panjang, dan gerakan yang cepat bisa terlihat lucu dalam konteks normal, tapi ketika sedikit saja diubah. Misalnya, bola mata dibuat terlalu hitam, telinga tampak robek, atau cara bergeraknya dibuat pelan dan tak wajar. Kesan itu langsung berubah jadi menakutkan. Otak manusia bereaksi terhadap hal-hal yang hampir familiar tapi tidak sepenuhnya benar. Fenomena yang sering disebut uncanny. Kelinci horor memanfaatkan hal ini. Bentuknya masih dikenali sebagai kelinci, tetapi ada elemen yang salah, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman yang kuat.